Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa SI Surakarta. Kita bertemu lagi untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita masih membahas mengenai ruang lingkup berkaitan dengan strategi itu sendiri. Jadi makna-makna strategi atau definisi, lalu evolusi dari manajemen strategi itu sendiri, ya, tahap-tahapan kemunculan sampai dengan era sekarang ini. Kemudian inti dari pelaksanaan manajemen strategi. Nah, di dalam pertemuan kedua ini, di dalam podcast ini, saya akan memberikan temanya adalah berkaitan dengan strategi dalam praktek. Nah, materi ini sengaja saya sampaikan di awal bahwa ini merupakan strategi umum ya, karena nanti di dalam analisis internal maupun analisis eksternal ya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan ya, misalnya kita mendasarkan kepada Porter ya, 5 keunggulan kompetitif juga bisa. Kemudian mungkin nanti strategi yang didasarkan atas SWOT atau kalau saya menyebutnya adalah TOWS ya, yang berkaitan dengan analisis mengenai lingkungan internal dan eksternal. Nah, strategi yang saya sampaikan di pertemuan ini mencakup strategi-strategi yang sifatnya umum. Nah, nanti kita bisa lihat ya bahwa strategi itu yang sifatnya umum ini saat kemudian kita akan menerapkan ke dalam suatu kondisi tertentu, bentuknya bisa bermacam-macam ya. Tetapi mungkin tidak lepas dari konstelasi ini ya. Jadi bisa mengambil beberapa langkah di dalam strategi ini yang kemudian diterapkan untuk kondisi-kondisi tertentu yang ada kemiripan ya, ada kemungkinan bahwa strategi ini bisa dilakukan. Dan itu sebagaimana halnya bahwa kondisi persaingan, kondisi perusahaan itu kan bisa bermacam-macam ya. Nanti kita bisa lihat misalnya ya, kalau perusahaan-perusahaan yang besar tentu saja akan berbeda ya strateginya, apakah akan menggunakan integrasi, apakah menggunakan intensif, apa menggunakan diversifikasi, apakah menggunakan defensif, itu sangat tergantung sekali kepada kondisi yang ada. Demikian juga nanti di dalam bentuknya, bentuk strategi ataupun taktik yang kemudian dijalankan itu sangat rinci, artinya tidak bisa sama antara satu kondisi dengan kondisi yang berbeda. Kembali ke pengertian kemarin bahwa strategi itu merupakan seni ya, seni dan ilmu. Nah, ilmunya menjadi pegangan kalau langkah ini, kalau strategi ini berkaitan dengan ini, langkahnya ini, hasilnya ini gitu. Tetapi seninya bagaimana kemudian menggunakan strategi itu atau taktik yang seperti apa yang kemudian akan dilakukan. Nah, kita akan membahas secara global ya, berkaitan dengan tipe strategi ini ya. Dan nanti saya tidak akan menjelaskan mengenai rincinya di masing-masing atau taktik-taktik yang unik ya, nanti akan kita sampaikan di dalam perkuliahan, baik itu dari saya maupun mungkin diskusi dengan mahasiswa ya, karena bisa jadi ide-ide tertentu itu muncul dari Anda sendiri, bisa jadi ya, bukan dari saya ya. Nanti ini kan karena memang langkah strategis taktik itu adalah sangat unik. Oke, tipe strategi secara keseluruhan, secara global itu ada 4 kemungkinan, 4 alternatif, yaitu yang alternatif pertama kita sebut sebagai strategi integrasi ya. Yang kedua strategi intensif,
dan yang ketiga adalah strategi diversifikasi, serta yang keempat strategi defensif. Bagaimana kemudian kita akan memaknai ini, mengaplikasikan ini, ya, dan untuk jangka pendek kalau untuk mahasiswa ya supaya memudahkan di dalam mempelajari ini, kadangkala memang satu nama itu dikait-kaitkan. Contoh-contoh misalnya ada game teori, jadi itu mendasarkan kepada teori permainan, memang teori permainan. Kalau permainan itu bagaimana? Budaya itu seperti apa? Suatu hal yang tumbuh, yang berkembang dari waktu ke waktu menjadi kebiasaan. Jadi pemahaman, pengertian itu bisa di logika, hanya kemudian dengan nanti hanya prakteknya yang berbeda, itu kan hanya wujud pelaksanaannya. Integrasi, apa itu integrasi? Integrasi itu kalau kita lihat terjemahannya adalah berkaitan dengan penyatuan. Ya, mungkin saya ataupun yang lain pernah kita mendengar ya bahwa kita pernah melakukan integrasi terhadap Timur misalnya. Kalau di Papua enggak, integrasi Timur. Ya. Papua itu hampir aja direbut ya, tapi atau mungkin dulu sempat terpisah ya, sehingga kemudian juga melakukan integrasi. Tapi kalau yang jelas-jelas kita lakukan adalah di integrasi Timur. Jadi mencoba menyatukan komponen lain, karena ini ada komponen yang lain. Ya. Jadi sebagai suatu strategi yang dinamakan sebagai strategi integrasi, ini menyangkut semua tindakan yang tujuannya adalah atau kegiatannya adalah menyatukan komponen lain. Ya, komponen yang berbeda ini. Nah, artinya bukan yang selama ini kita asuh, kita dukung dan kita kita budayakan atau kita kelola selama ini. Ya, ini berarti ada yang berbeda, ada dari komponen yang berbeda di luar yang selama ini kita lakukan. Nah, tindakan ini tentu saja kemudian ya penyatuan itu ya, karena namanya menyatukan berarti dari komponen-komponen yang ada di luar itu dicoba untuk disatukan di dalam satu sistem. Ya, sistem ini bisa satu perusahaan, bisa satu manajemen, bisa satu rantai manajerial juga bisa ya. Atau kalau rantai manajerial berarti nanti kan manajerialnya mungkin satu-satu tetapi masih dalam satu sistem pengelolaan, sistem manajerial ya. Nah, yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan strategi intensif. Ya. Kalau intensif ini adalah secara terus-menerus ya, intensif, terus-menerus. Jadi perbedaannya dengan integrasi maupun yang lain adalah bahwa kalau di yang kedua ini boleh dikata ini merupakan suatu strategi yang dia mengelola usaha selama ini, tetapi sungguh-sungguh, benar-benar fokus gitu ya, fokus ya. Dan dengan fokus ini harapannya adalah tentu saja akan mendapatkan hasil yang optimal ya. Optimal dengan maksimal ya, ini dua kata yang hampir sama gitu, tapi kalau optimal itu bisa maksimal, bisa juga minimal begini ya. Loh, apa beda dengan optimal dengan maksimal ya? Kata-kata optimal itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah maksimal. Maksimal dalam hal apa? Dalam hal keuntungan bisa jadi, dalam hal tujuan yang tercapai bisa jadi. Ya. Kalau minimal apa? Minimal di dalam kata optimal itu mengandung suatu hal yang upaya untuk meminimalisir ya, membuat kondisi yang paling minim dalam hal apa? Dalam hal biaya,
dalam hal efisiensi, gitu ya. Dalam hal efisiensi semakin efisien kan, dalam hal penggunaan hal-hal tertentu tidak berlebihan gitu ya. Nah, itu yang ke bawah, yang minimal. Jadi mungkin kata-kata yang tepat memang lebih ke optimal, bukan sekedar maksimal ya. Maksimal karena maksimal itu hanya di satu sisi. Ya, kalau kita bicara mengenai keuntungan ya maksimal, yang minimal. Tapi kalau kita bicara mengenai efisien ya minimal. Bicara mengenai biaya ya harus minimal gitu ya, harus minimal. Mendekati kondisi yang bawah. Meskipun tidak bisa kita melakukan suatu kondisi yang benar-benar sangat bawah atau sangat atas pun sulit ya, sulit. Mungkin pernah kita di semester awal kita menyampaikan ada prinsip ekonomi ya, pengorbanan yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, itu nonsen, itu nggak mungkin terjadi gitu ya. Jadi yang sebenarnya adalah menggunakan modal yang sedikit tetapi dengan hasil yang maksimal gitu ya, atau menggunakan modal yang tertentu ya, tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi nggak bisa kemudian sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, nggak bisa. Ya. Nah ini hati-hati dengan kata yang optimal, maksimal dan minimal gitu ya. Jadi intensif adalah intens, terus menerus, continue dan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh atau dengan kata lain fokus mengerjakan suatu yang sudah ada yang selama ini kita kelola. Ini merupakan strategi, artinya kita tidak memperluas, tidak menyatukan kondisi di luar ya, karena kita misalnya baru berdiri atau dengan modal yang terbatas. Kenapa kita kemudian tidak fokus dengan itu? Atau kondisi persaingan di luar banyak sekali. Nah kalau kita kemudian baru berdiri, kita sudah kepingin yang banyak, mungkin akan kalah dengan mereka-mereka yang sudah dalam posisi pasar, pemimpin pasar. Oleh karena itu kita sebagai penantang baru, sebagai mungkin penggarap ceruk pasar misalnya, maka kita mungkin bisa mengerjakan yang strategi intensif ini. Berbeda dengan yang 1-2, strategi yang ketiga adalah yang disebut sebagai strategi diversifikasi. Nah, mendengar diversifikasi Anda sudah familiar ya, di pemasaran kita sering mendengar upaya-upaya kegiatan pemasaran diversifikasi ya. Diversifikasi memang berkaitan dengan keanekaragaman atau apa ya, membuat berbagai macam gitu ya, membuat berbagai macam produk ya. Nah ini bisa produk, bisa bidang usaha ya. Mungkin kita bisa lihat Astra itu ya tidak hanya bergerak di bidang otomotif, tapi dia juga ini perkebunan ya. Jadi yang pertanian ya, minyak sawit juga digarap oleh ini gitu. Tidak hanya otomotif ya. Tidak hanya otomotif tapi juga bidang-bidang yang lain ya. Atau dalam terbatas ya produknya saja, produknya yang kemudian dibuat variasi ya, ada kemasan besar, kemasan kecil, beda merek gitu ya. Beda atau merek apa ya istilahnya, merek bukan merek induk ya, bukan merek keluarga ya. Nah, anak merek ya. Lalu yang keempat adalah strategi defensif. Ya, defensif atau defense ini adalah upaya untuk bertahan. Nah, jadi strategi defensif ini meskipun bertahan, kok bertahan ya? Ya, bertahan juga merupakan suatu strategi. Ya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi strategi juga ya? Strategi mempertahankan posisi pasar sebagai suatu strategi. Artinya ini bukan
bukan berarti secara keseluruhan mundur gitu ya. Mungkin ada yang mundur ya karena kondisinya memang benar-benar sudah terpuruk ya, sudah hampir ini apa ya, gulung tikar habis ya, mungkin dia akan benar-benar defensif total gitu ya, mundur teratur. Tetapi bisa jadi dia hanya bertahan sebentar mundur, tetapi kemudian dia akan menata diri untuk melanjutkan ke membuat suatu langkah-langkah strategis yang bisa maju sekian ke depan. Nah, nanti kita bisa lihat ini ada banyak perusahaan ya mundur gitu ya, tapi kemudian dia bisa mencapai. Jadi menunda dulu untuk mencapai ini. Nah, itu secara global ada 4 ya. Untuk memahami ini sekali lagi ya, Anda bisa dengan mengingat-ingat ya, kalau integrasi itu apa, intensif itu apa, diversifikasi itu apa, defensif gitu ya. Karena memang pemberian nama global ini ya, itu masih kegiatannya memang ya nanti akan seputar itu sih. Integrasi tadi penyatuan ya, intensif juga secara rutin, kemudian diversifikasi memang keanekaragaman, dan defense memang kemudian berkaitan dengan pertahanan atau bertahan. Nah, bentuknya kita masih bicara bentuk ya, nanti untuk macamnya nanti kita diskusi di kelas. Oke. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama adalah strategi integrasi ya. Ada 3 ya tadi. Ini adalah menyatukan komponen lain. Nah, dia ada yang integrasi ke depan, berarti dia kemudian menyatukan komponen yang ada di depan produk kita ya. Kemudian yang ke belakang juga ada, ini di belakang produk kita apa? Ada bahan baku, oh ya, saya sentil juga. Nanti itu seperti itu ya, ada pemasok sebagainya. Lalu integrasi horizontal ya. 3 ini menjadi sub atau alternatif dari penyatuan. Itu bentuknya kayak apa sih? Apakah mau ke depan, ke belakang, atau ya dua-duanya kita raih gitu, ya. Itu kemudian yang intensif tadi secara fokus ya, secara fokus terhadap pengelolaan yang ada ya. Nah, karena pengelolaan yang ada, maka dia bisa mengembangkan produk. Jadi produknya itu benar-benar dikembangkan, dikemas dengan bentuk yang berbeda ya, dengan packaging yang berbeda ya, kemasan yang berbeda ya, atau mungkin dengan merek yang berbeda begitu ya. Atau alternatif yang lain adalah dengan pengembangan pasar. Artinya produk yang sama tapi kita kemudian mencoba untuk mengembangkan pasar. Artinya pasarnya dikembangkan. Jadi kalau misalnya selama ini kita hanya di remaja, mungkin kita nyasar ke anak-anak atau menyasar ke segmen yang lain lah, segmen yang lain. Ya. Sedangkan penetrasi pasar ini berusaha masuk ke pasar yang berbeda. Ya penetrasi ini luar biasa. Tapi bedanya dengan yang pertama tadi, ya dia fokus kepada konsentrasi kepada apa yang selama ini dikelola. Gitu. Nah, nanti bedanya dengan yang tadi perluasan yang pertama, yang integrasi tadi ya. Lalu yang ketiga yang berkaitan dengan strategi diversifikasi ya, kita ada 3 alternatif, yaitu apakah akan berkonsentrasi ya, konsentrik ya, berarti hanya ke satu merek, satu produk gitu, tapi diversifikasi entah apa ya, ininya packagingnya menjadi lebih kecil-kecil gitu. Atau kemudian horizontal atau konglomerat ya. Konglomerat atau konglomerasi ya ini. Nanti kita bisa lihat perbedaan di antara ketiganya lebih rinci di dalam perkuliahan. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah
berkaitan dengan strategi defensif. Ya. Defensif itu tadi adalah mempertahankan posisi pasar. Secara makna memang defense tadi bertahan ya. Tapi saya terjemahkan dengan mempertahankan posisi pasar, ini berarti kan tidak selalu bertahan, apalagi mundur gitu. Mundur ini hanya menjadi salah satu dari alternatif ya, yaitu yang kedua nih ya, yang penghematan. Itu pun juga belum mundur ya, artinya dia mengkonsolidasi, membuat suatu kebijakan-kebijakan yang agak sulit karena kondisi dilematis, tetapi dalam rangka untuk efisiensi biaya dan sebagainya ya, karena dirasa ada kondisi yang mungkin selama ini berlebihan atau tidak fokus itu pengembangannya, berarti dia akan mencoba untuk mengatur kembali apa yang selama ini dilakukan dan memangkas kebijakan harvest ya terhadap beberapa unit-unit bisa ya produk-produk tertentu yang kemudian atau pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang harus dilakukan penghematan. Kalau sudah ketemu itu kan kita bisa fokus untuk tadi, kemudian kita akan melakukan yang intensif tadi, atau kemudian kita justru akan memperoleh dengan integrasi misalnya begitu ya. Itu alternatif yang penghematan. Alternatif yang lain dalam rangka untuk mempertahankan posisi pasar ternyata bisa juga dengan yang lain, misalnya usaha patungan ya, kerjasama dengan mitra begitu ya. Banyak kok ya, mungkin merek yang terkenal misalnya ya, Sony dengan Ericsson menjadi Sony Ericsson gitu ya. Lalu apalagi ya, banyak kayak produk-produk yang perusahaan-perusahaan besar ya. Sekarang mungkin kita misalnya WhatsApp itu sampai membeli dengan ya ini ya modelnya memang kemudian bukan, mungkin memang lebih banyak nggak ke arah patungan ya, karena kemudian kan itu mungkin akan lebih mengarah ke akuisisi ya. Jadi dari perusahaan besar kemudian membeli saham ya, kalau boleh dengan bahasa lain memakan gitu ya. Tetapi dia kan membeli saham, menguasai ya, yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu namanya akuisisi atau menyatukan ya ke dalam satu ini. Ya. Lalu divestasi, dan yang keempat ini yang kondisinya ini memang likuidasi ya. Likuidasi itu adalah mungkin memang lebih mengarah ke ini ya. Kalau di dalam bahasa akuntansi kan liquid itu kan cair ya, cair. Jadi dia akan menutup untuk atau hal-hal yang jangka pendek ya, segera mungkin dilunasi dalam hal pengutangan sebagainya yang merugikan gitu. Membayar hutang-hutang untuk pelanggan yang lain sebagainya gitu. Atau ya kalau memang sangat luar biasa ini ya akhirnya kemudian memang menjadi tutup ya, di liquid ya. Tetapi ini hanya merupakan satu strategi ya. BCA dulu itu pernah melakukan serangkaian kegiatan, ada suatu kebijakan yang dia mengurangi nasabah-nasabah yang nominal tabungannya adalah di bawah 5 juta. Ya, di bawah 5 juta. Nah, 5 juta kan nggak begitu banyak ya, atau masih tinggi di mata beberapa orang gitu. Ya bagi saya misalnya itu jumlah yang besar ya, tetapi bagi perusahaan nilai 5 juta dibandingkan dengan sekian miliar itu adalah hal yang kecil. Dan penabung-penabung dengan jumlah yang nominal di bawah 5 juta itu ya cenderungnya mereka pasif. Jadi nabungnya mungkin setahun sekali gitu. Kadang 2 tahun sekali baru nabung atau malah mengambil tabungan gitu ya. Dan ini mengganggu kondisi ini ya, kondisi keuangan di perbankan ya, transaksinya itu semakin kecil gitu. Makanya kemudian dia
melakukan likuidasi ini hanya yang ini aja. Jadi yang penabung-penabung itu kemudian dilakukan pemanggilan untuk mengambil, ya, dibuat penawaran. Dia silakan mencairkan nilai tabungannya, gitu, atau bahkan deposito ya, untuk ditambahi. Ya, kalau deposito ditambah dengan nominal yang di atas 5 juta gitu ya. Atau kalau mau diambil silakan gitu ya. Nah, itu kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sekarang sudah mulai settle kembali. Ya. Nah, itu yang bisa sampaikan secara global ya, berkaitan dengan strategi yang bisa dipilih ya. Nanti dalam prakteknya kan nanti kan bisa beda-beda. Saat kita menjadi posisi pasar, bagaimana pemimpin pasar? Saat kita menjadi penantang pasar, bagaimana? Itu akan berbeda. Saat kita menjadi penggarap ceruk pasar, tentu saja akan menjadi berbeda. Okay. Ya, langkahnya apa yang tadi yang kita rinci di masing-masing. Apakah mau ke horizontal, mau ke maju ke depan atau ke belakang, gitu ya. Ya. Nah, itu menjadi bagian dari pemahaman mengenai strategi secara luas, pemahaman mengenai strategi-strategi secara umum. Ya, kembali ke konsep bahwa manajemen strategi itu kemarin kita jelaskan itu sangat tergantung sekali kepada manajerial, ya, pemimpin atau perusahaan itu sendiri, ya, karena dia merupakan seni begitu ternyata ya. Ya, itu yang bisa sampaikan di pertemuan untuk podcast ini ya. Memang tidak bisa disampaikan banyak hal karena justru nanti kita akan bahas banyak di pertemuan perkuliahan ya, bisa dari saya atau kalau memang kemudian diskusi bahwa mahasiswa punya ide tertentu untuk masing-masing ini. Nah, itu akan lebih memperkaya pemahaman kita mengenai strategi ini. Ya, tentu saja poin sangat luar biasa bagi mahasiswa kalau bisa mengembangkan ide-ide yang luar biasa. Sekarang kan ya banyak hal anak-anak muda menjadi karena sering diskusi, sering berpikir menjadi lebih maju ya dibandingkan dengan sekian waktu yang lalu. Dengan kondisi sekarang yang benar-benar kritis ya, mahasiswa milenial lebih cerdas dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan untuk membahas mengenai strategi ya, dalam bisnis ini. Untuk pertemuan yang kedua ya, kita akan bertemu di sesi perkuliahan juga di podcast yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.